Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham ya untuk trading di tanggal 21 Mei 2025. Dan ya sebelumnya saya minta maaf di tanggal 20 ini, hari ini ya watchlist sahamnya nggak ada yang perform ya, belum ada yang perform seperti itu. Dan ya mungkin untuk besok saya akan coba rubah nih karena ada dua sektor yang menurut saya oke gitu ya. Nah, sebelumnya saya disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual, jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan biasanya saham yang saya rekom di sini ya saya berharap itu direspon market 2-3% ya. Jadi ini terkonfirmasi naik baru saya akan coba lihat cek dan bid dan offernya. Ini kembali saya ulang aja. Kenapa? Karena ya tidak ada kepastian ya list saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Jadi teman-teman saya sarankan better entry ketika sahamnya terkonfirmasi naik aja gitu ya. Nah, dengan begitu lebih meminimalisir resiko walaupun resikonya itu tetap ada gitu ya. Oke, bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, langsung aja di tanggal 21 Mei saya punya saham dari dua sektor yang menurut saya besok berpotensi enak lah untuk di tradingin. Yang pertama itu sektor CPO ya, itu diwakili sama TAPG, JAR dan LSIP. Yang kedua itu sektor medis ya, kesehatan yaitu KF dan IRA. Ini terlihat price actionnya menurut saya oke. Oke, langsung aja ke pembahasannya, mungkin sedikit review ya ke teman-teman bahwa ini ya, bahwa kemarin saya nge-WL MSIN, Toba, SRTG sama MDKA. Untuk MDKA sendiri ini sempat naik sebelum akhirnya dirontokin. Data transaksinya ini menurut saya kurang begitu oke. Jadi sehari ini saya skip dulu. Dan kalau untuk saham MSIN ini ya ini foreignnya malah buang gitu ya. Ini foreignnya malah buang. EP-nya juga yang kemarin ada di sisi buyer ini terlihat kayaknya mulai ada ngerubah change plan kali ya. Gitu. Ya udah, dan Toba ini sebenarnya Toba ini ada potensi juga ya karena dia punya perkebunan kelapa sawit ya. Salah satu lini bisnisnya Toba itu ya ada di sektor yang CPO juga ya. Ini sebenarnya menurut saya ini masih oke ya. Ini mungkin di note aja buat teman-teman, Toba ini masih oke. Data transaksi hari ini memang dia turun sebesar 2,9% ya, hampir 3%. Tapi volume yang terjadi ini menurut saya masih acceptable ya, nggak terlalu besar ya. Kalau seandainya dia trennya ini udah mau uptrend, ya mungkin hal-hal seperti ini malah justru jadi istilahnya pullback gitu ya. Data transaksi, kenapa? Karena data transaksi hari ini pun terlihat ini masih akumulasi. Jadi total buyernya ini masih lebih besar gitu ya daripada seller. Ya, jadi SQ ini nampung barang sebesar 100.000 lot kurang lebih ya, PD 55.000 lot. Tapi ini langsung saya ini aja ya teman-teman, saya skip aja. Dan untuk Toba ini koreksinya lumayan dalam, data transaksi udah jelas serem ya, di skip dulu atau belum dulu gitu ya. Mungkin itu aja sih. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ya mungkin sedikit diskusi soal market ya, soal market. Nah, soal market ke depannya gitu ya. Jadi hari ini teman-teman, hari ini foreign yang mencatatkan net sale sebesar 392 miliar. Ya sebenarnya kalau saya perhatikan ini net foreign buy-nya ada masih di saham-saham besar ya, BBCA masih, Antam juga masih. Ini Antam yang kemarin saya mention ya, ini ada potensi dia masuk ke large cap-nya MSCI gitu ya. Sedangkan jualannya ini, besarnya ini ya di ASI, BMRI, Cuan. Tapi kalau ngelihat secara jumlah sih ini nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Ya mungkin yang menurut saya jadi penyebab itu sepertinya ya foreign ini menahan diri karena besok adalah jadwal ini ya pengumuman penentuan suku bunga acuan atau BI rate gitu ya, dan 21 itu, dan banyak dari analis-analis yang meramalkan akan ada penurunan 25 BPS gitu ya. Jadi ya ini diharapkan dapat membuat aliran dana asing itu bisa masuk ke saham kita gitu ya. Tapi ya kita lihat aja, memang terlihat setelah kenaikan setelah foreign masuk besar ya, foreign masuk besar di saham Big Bang di tanggal berapa tuh? Saya coba BBRI ya. Nah, setelah foreign masuk besar di tanggal 14 Mei ya, seperti setelah hari kedua di tanggal 15 seperti
foreign itu menunggu gitu ya, belum ada follow up lanjutan gitu ya. Yang mungkin ini jadi salah satu faktornya gitu ya. Jadi mudah-mudahan besok ya pengumuman yang keluar itu dia akan memangkas suku bunga dan ini bisa jadi sinyal positif gitu ya ke market kita. Dan oke teman-teman, jadi alasan kenapa saya merekomendasikan saham-saham kelapa sawit atau CPO ya ini adalah karena di hari ini kalau saya perhatikan indeks komoditas ya, saham indeks CPO ini naik cukup lumayan besar ya, 2,62% ya, 2,26%. Dan saya coba mengkaitkan kenaikan dari minyak sawit berjangka ini terhadap saham-saham yang satu sektor ya di marketnya kita, dan beberapa yang muncul yang menurut saya secara price action itu oke. Ada TAPG, ada JAR ini naiknya kencang, dan juga LSIP. Selain tadi saya mention juga ada Toba ya, Toba ini masih oke menurut saya. Jadi alasannya saya coba bahas satu persatu dari saham TAPG. Oke, saham TPG ini kalau secara teknikal teman-teman ya, secara teknikal ini setelah dia bagi dividen dia harga sahamnya terus naik. Data transaksi yang terlihat ini juga menurut saya oke. Foreignnya juga mencatatkan pembelian, selalu mencatatkan pembelian ya di saham TAPG. Jadi ya alasan saya ini ya saham TAPG menarik, dan hari ini dia naik 2,7% ya. Ini kita lihat aja besok apakah akan lanjut atau enggak gitu ya. Yang kedua itu saya punya saham JAR. Saham JAR ini sahamnya Haji Isam ya. Sahamnya Haji Isam ini juga sama bergerak di minyak kelapa sawit gitu ya. Dan kalau ngelihat secara teknikal ini saham hari ini naiknya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, cuman memang saham JAR ini punya historis ya agak-agak serem gitu ya. Sebenarnya kalau ngelihat historisnya di Oktober 2024 ini bisa berhari-hari dia naiknya belasan persen. Apakah ini akan lanjut gitu ya, saya juga nggak bisa pastikan. Tapi kalau ngelihat lagi sebelumnya di Desember 2024 ini secara historis setelah dia naik ini ngepam ke atas lalu closingnya merah gitu ya. Sama di tanggal 25 Februari juga setelah dia naik kencang dia langsung turunnya merah. Saya coba lihat-lihat sih sebenarnya teman-teman, saya coba lihat-lihat saham JAR ini ya, kalau secara chart gitu ya, ini memang dia membuat wick di atas gitu ya kayak shooting star. Tapi kalau kita turunkan time frame-nya menjadi time frame 1 menit gitu ya, menjadi time frame 1 menit, saya perhatikan ini area yang dijaga ya, area yang dua kali dijaga itu area 418 420 range area sini ya. Jadi menurut saya selama dia berada di atas area ini besok harusnya masih akan lanjut naik. Dan kalau ngelihat dari broker flow-nya gitu ya, broker flow-nya yang mencatatkan yang ngebuang barang besar gitu ya. Yang ngebuang barang besar itu terlihat PD, TP, SF ya. Ya PD ini yang paling besar. Jadi pada saat di atas harganya naik gitu, saham JAR naik, ini PD mulai terlihat distribusi. Ya diikuti sama broker TP ya ketika di sini. Ya SF juga buang di sini. Yang melakukan akumulasi adalah broker CC ya. Ini CC ya warna ungu ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara teknikal 420 nih areanya dia gitu ya, support yang dijaga gitu ya di saham JAR. Yang juga selanjutnya ini LSIP. LSIP juga menurut saya masih oke untuk di watchlist ya. Ini kalau nggak salah nih broker MG yang main di sini ya. Nah, ini broker MG yang main di sini. Secara chart daily-nya ya. Ini secara chart daily-nya juga nggak meragukan, chart daily-nya terlihat tanda-tanda uptrend gitu ya. Ya mudah-mudahan dia inline gitu ya dengan kenaikan harga indeks CPO tadi ya. Ini kan bergerak di bidang kelapa sawit juga gitu ya. Kita lihat aja nih mana yang direspon market besok gitu ya. Ya memang nggak bisa kita watchlist semua ya teman-teman. Menurut saya ya mungkin JAR yang paling berpotensi ya. JAR yang paling berpotensi punya volatilitas seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya dari sektor kesehatan ya, ini saya juga masih belum bisa mengaitkan ini terhadap vaksin TBC ya yang akan dilaksanakan pemerintah ya setelah kunjungan dari Bill Gates ya beberapa waktu lalu. Tapi ya lepas dari itu saya perhatikan saham KF ini 2 hari volumenya ya cukup lumayan besar dan sahamnya naik juga gitu ya. Mudah-mudahan kita perhatikan aja, mudah-mudahan besok dia akan lanjut naik lagi. Ini sentimennya jujur saya masih belum nemu ini saham sentimennya apa, tapi ya menurut saya secara price action ini oke gitu ya. Yang kedua ini ada saham IRA. Saham IRA ini besok dia ada RUPS ya.
Ada RUPS nih bergerak di bidang kesehatan juga secara chart. Nah, secara chart juga sama, 2 hari terakhir volume yang terjadi cukup lumayan besar gitu ya. Cukup lumayan besar ya. Jadi menurut saya untuk besok yang di watchlist ya, mostly saham TAPG, JAR, LSIP ya. Toba juga menurut saya masih oke, sisanya KF sama IRA. Ya mungkin buat teman-teman yang bertanya gitu ya, gimana pergerakan harga saham cuan gitu kan, karena dia mau stock split 1/10. Kalau nggak salah di bulan Juli ya. Stock split di bulan Juli kalau nggak salah udah keluar beritanya ya, ini 9 ex date-nya 10 Juli ya, jadi masih kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lagi gitu ya. Dan ini kalau ngelihat data transaksi teman-teman, jujur saya agak curiga gitu, karena ya top buyer-nya 1 2 3-nya ini saya berasumsi ini retail gitu ya. Saya berasumsi ini retail, dan yang buang barang besar itu ya ini foreign. Ya jujur saya pribadi agak ragu karena naiknya ini kencang banget gitu ya. Naiknya ini kencang banget. Saya ragu nih besok dia akan koreksi. Ini asumsi saya ya teman-teman. Balik lagi saya bisa salah. Kalau untuk sahamnya Pak PP, saham yang menurut saya masih jadi saham jagoan adalah TPIA ya. TPIA seperti itu. Nah mungkin itu aja, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi untuk tanggal 21 Mei besok saya punya saham-saham dari sektor CPO ya, palm oil yang mudah-mudahan bisa direspon. Sisanya saham banking menurut saya masih akan oke selama BI memutuskan untuk melakukan cut rate gitu ya, memotong suku bunga gitu ya. Dan yang terakhir itu ada sektor kesehatan KF sama IRA yang terlihat secara price action menurut saya oke ya. Dan saya mau ingetin aja ke teman-teman bahwa tidak ada kepastian dari semua saham yang saya rekomendasikan ini akan naik. Jadi ya teman-teman melakukan analisa, saya harap ya melakukan analisa ulang dan beli sesuai dengan batas resiko yang teman-teman siap untuk toleransi serta tanggung jawab gitu ya dengan keputusan buy and sell yang dilakukan oleh teman-teman masing-masing. Ya sifatnya saya hanya share point of view saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke kita semua. Ya itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.